Saya itu remaja itu paling hobi orang. Dan hobi inilah yang kita teruskan untuk mengikuti apa saja yang kita lakukan itu dengan kemandirian dan hati kita yang senang. Inilah kita latih ketua dengan ciri-cirinya yang dari ketua ada. Banyak orang yang punya basic olahraga, banyak orang yang punya pengetahuan olahraga, tapi tidak banyak orang yang punya hobi untuk membina olahraga. Salam olahraga, Serdang Bedagai, maju terus. Koni Serdang Bedagai, sportif lah wa. Kembali lagi kita di podcast sportif seputar olahraga interaktif, sportif lawa. Hari ini kita bersama seorang coach, pelatih penggiat olahraga Serdang Bedagai, Pak Haidir Tanjung. Beliau lahir 19 Oktober 1964. Berarti sekarang sudah 60 tahun Pak Haidir ya. Tapi kalau tampilan masih ya 554 kayaknya. Alhamdulillah. Semangatnya ketua. Iya. Beliau sekarang tinggal di Dusun 2, Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pendidikan beliau tamat SLTA secara formal. Kemudian sekarang beliau guru di salah satu pesantren atau madrasah PPQ yang ada di Kecamatan Serampah, tepatnya di Desa Firdaus. Apa kabar nih Pak Haidir? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di markasnya KONI Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, semoga KONI Serdang Bedagai tetap maju. Amin. Pak Haidir, Ya ketua. ini menarik ini. Kok bisa Pak Haidir menjadi penggiat olahraga atau menjadi guru olahraga atau apalah istilahnya pelatih olahraga? Sementara kan kalau kita lihat basic Pak Haidir itu ya, atau memang Pak Haidir dulunya atlet? Ini gimana ceritanya Pak Haidir? Ini pemirsa bahwa saya itu remaja itu paling hobi olahraga. Yang bola voli, yang ada di sepak bola. Kadang-kadang kita juga setelah kita merasa abangan, adik-adik kita juga kadang hobi yang lari-lari ini. Dulu lari-lari itu kan masih sunyi, suka karena dia ingin di sekolahnya supaya larinya bagus, kita diajak. Ya kita ngawasi dia. Dan hobi kita ke situ. Dari mungkin ada secara pribadi hobinya untuk membina itu ada ketuanya seperti itu. Jadi kita dari sepak bola, bola voli lagi, apalagi bola voli tentang masyarakat ketua itu paling hebat tuh penonton ketua. Kalau sudah bola voli atau apalagi perempuan yang main, itu penonton ketua sungguh luar biasa. Dan ini menarik ketua bahwa atlet yang dulu itu walaupun dia skopnya di kampung atau di kecamatan itu potensial anaknya bagus, mudah diatur ketua, dan fisik-fisiknya memang kuat ketua. Nah itu bahkan kita dari situ sudah diajari oleh abang kita untuk bagaimana membina olahraga itu, walaupun namanya otodidak ketua seperti itu kan. Seperti itu jadi pertama yang saya tekankan sampai sekarang itu adalah saya paling hobi olahraga, apalagi jenis permainan dan lari atau atletik itu, zaman sekarang atletik kan. Dan juga kalau musim-musim libur sekolah itu kan anak kita kan kalau kita dari SGU itu masing-masing cabang olahraga itu memamerkan olahraga masing-masing di situ di bola voli itu ada dia bola voli, ada sepak bola, ada lari, kadang-kadang ada dia gulat di situ dia memamerkan itu. Dan untuk bola voli bisa dipakai ini aja. Kalau ini nggak bisa, kalau ini kadang itu dulu di
Desa Waktu kita- masih Pak Idir di desa masih kita. anak muda lah Ya, ya. anak muda, kita remaja. Jadi kita anak muda itu sudah yang paling tua kita di situ ketua. Ya, waktu itu dia masih di Kecamatan Air Putih dan di Kabupaten Asana ketua, masih di Kabupaten Asana belum Batu Oh Bara. berarti Pak Idir itu lahirnya di kalau sekarang Batu Bara lah Batu ya. Bara sekarang ini Kecamatan Air Putihnya ketua, Kota Dewa ya. Itu dia seperti itu gitu. Hobi ya. Hobi yang sampai sekarang itu. Tapi kan secara formal Pak Haidir tidak pernah memasuki pendidikan formal keolahragaan. Iya. Dengan hobi ini ketua keingin tahu kita cukup tinggi ketua. Seperti kita dari belajar. Semua cabang olahraga itu kita pelajari dulu ketua sampai kita memahami apa sih cabur ini dan untuk apa memajukan yang ketua. Kita tak usah bicara tentang dana atau sana. Bagaimana atlet ini yang kita jumpai bagaimana dia supaya kita latih gini efisiensi gitu. Seperti itu kalau maksudnya sekarang itu aja. Jadi kita latih itu ya efisiensi bagaimana caranya seperti itu ketua olahraga itu. Jadi hobi kita itu kita mulai mendalam dari situ, dari seperti itu kita. Artinya kan hobi itu muncul dari satu suasana dulu. Iya, dari suasana dulu. Ya dulu Iya, di mana Pak Haidir dan kawan-kawan atau mungkin abang-abangan Iya. yang saling berbagi. Iya, betul. Ya kemudian guru-guru olahraga dan aktivis olahraga yang berbagi di situ. Kan seperti itu tuh. Seperti itu gitu pas. Nah, kemudian muncullah itu kebiasaan itu menjadi hobi. Jadi hobi. Dan hobi itu akhirnya bisa menjarah darah daging. Menjadi daging. Nah, kalau misalnya itu satu cabur saja, oke lah. Tapi ini kan uniknya Pak Haidir ini kan ngurusin bola, habis bola kaki, habis bola kaki, bola poli itu ada atletik itu ada lagi tenis meja. Nah, ini kan ada perubahan yang cukup luar biasa nih. Nah, Iya betul ketua. iya kan? Iya. Kalau kita ada hobi itu ketua, apalagi yang sudah lama gitu ketua, itu dia kalau kita bahasa awamnya sudah mendarah daging gitu ketua. Kalau nggak kita kerjakan itu, kita merasa nggak enak bareng kita. Terlepas dari persoalan kerja yang lain gitu aja. Iya. Nah, terlepas lah. Artinya kita sudah bisa membagi waktu. Kalau udah hobi ini kita ini. Besok apa yang mau tangani? Ini kan tidak ada jadwal yang lain tidak ada. Ini kita tangani. Seperti itu berbeda caburnya. Kenapa? Karena hobi itu adalah suatu kepuasan yang ingin kita capai. Iya. Dan kita mengerjakannya ketua sukarela, nggak ada intervensi, namanya pada hobi. Nah seperti itu dia. Dan hobi inilah yang kita teruskan untuk menggeluti apa saja yang kita lakukan itu dengan kemandirian dan hati kita yang senang. Berarti membina itu dimulai dari hobi. Dari hobi ketua. Dan mulai kapan itu Pak Haidir? Oke lah, kita bicara dulu untuk Serdang Bedage lah, untuk Iya, Serdang Bedage. Bedage. Itu mulai kapan itu? Sedang Bedage sebenarnya ketua sebelum tahun 2000 sudah kita mulai, tapi tidak ada yang harus kita targetkan kerja. Tapi setelah kita dapat kabar tahun 2006 itu ada Pekan Olahraga Pesantren tingkat 2006. 2006. Pekan Olahraga Pesantren namanya Pesepeda disingkat untuk Sumatera Utara. Maka kita ketua sudah bicara. Ini ketua di pesantren itu ketua kan tidak ada orang yang ahli masing-masing di cabur. Akhirnya kita tangani semua ketua. Ini hari sepak bola, bola poli, atletik, kita bagi. Nah, kalau nanti sudah dapat kita beberapa atlet dari situ ketua, baru kita bagi porsi kerja. Karena ini permainan bola poli sama sepak bola lebih banyak, maka atlet itu perorangan ketua kita serahkan yang lain. Jadi ini kita tangani masa itu. Dari tahun 2006 itu 2004 sampai tahun 2006 kita sudah memulai mengikuti membawa atlet untuk pekan olahraga pesantren. Ya, pesantren itu kan ada namanya bidang seni agamanya, ada olahraganya ketua. Akhirnya kita sudah menangani itu ketua, sudah menangani. Dan sekarang itu masih ada. Ada ketua, cuma kita semenjak tahun 2018 terakhir saya, yang itu saya nggak pernah ikuti lagi. Nah, 2018 saya buat tes meja itu. Nah, kemudian itu berlanjut nih ketua. Berlanjut dia 2006 kami sedang lagi peringkat 4 di Sumatera Utara sepak bolanya, karena saya
dan bola voli itu juara 3 putrinya. Pada saat itu. Pada saat itu ketua. Sepak bola juara 4 karena target saya masuk 4 besar aja karena kita baru awal. Kemudian bola volinya putri juara 3, kita nggak ada putra bola voli. Nah kemudian tahun 2008 ini kan ketua, dari 2008 kita nggak pernah berhenti ketua. Nggak ada istilahnya bagi saya itu kalau mau berangkat 2008 baru kita bina, nggak ada. Saya kan hobi. Rekan-rekan olahraga, satu kalimat dari Pak Haidir sederhana, tidak akan ada hasil tanpa proses. Sama proses. Nggak ada hasil yang instan. Nggak betul ketua. Seperti itu ya. Seperti itu, betul. 2006 ajangnya, persiapannya 2004, 2004. kemudian berlanjut di 2008. 2008. Dan itu terus continue itu untuk melakukan pembinaan. Itu pembinaan itu. Nggak ada berhentinya ketua situ. Nggak capek Pak Haidir. Ini ketua kalau kita bilangkan capek karena kita hobi, karena kita satu mentakkan satu kepuasan jiwa, kita nggak capek kita ketua. Yang penting persoalan di rumah tangga kita sudah kita selesaikan. Iya. Iya kan ketua, tidak ada gangguan, jangan ada gangguan masalah di olahraga tentang pribadi. Mau pribadi, mau orang lain kita nggak, kita hindari karena kita olahraga ini tidak menyangkut hal-hal yang lain tentang olahraga. Artinya Pak Haidir melakukan pembinaan itu sesungguhnya adalah menyalurkan hobi ya? Oh hobi. Itu gitu, nggak ada lain. Luar biasa. Nah, sampai hari ini Pak Haidir, berapa cabur atau berapa klub yang sudah Pak Haidir tangani? Kalau sampai saat ini ketua 2000 ini kita tangani sepak bola sudah kita kurangi. Nah, dari dulu. Dari dulu. Misalnya bola. Dari dulu sepak bola ketua. Kalau sepak bola itu apa namanya itu? Klubnya? Klubnya dulu ada klub kita di pesantren namanya PPK, ada juga klub kita di Despila Perda. Oh iya Despila. Ada juga awal itu dulu kita manajemen di apa ketua di SSB Firdaus dan atau FC ya itu Firdaus FC itu kita ya. Ketua. Kenapa? Penyaluran orang-orang yang bakal kita di Pospeda nanti ketua itu sudah kita libatkan, kita arahkan ke klub. Nah, selain itu maka nanti selebihnya kita tangan lagi ketua kita sendiri. Nanti setelah itu kita kembalikan ke klub dia supaya apa? Supaya anak-anak ini maksimal waktu target itu kita tercapai ketua. Kita nggak ada yang ini. Oke, itu bola kaki, bola voli. Bola voli ini hanya sebatas dia untuk target ke Pospeda. Ya itu pun untuk perempuan karena tahun kita tuh nggak banyak untuk yang lain-lain. Karena itu kalau ada putranya kan 8 atau 10, 20 tuh kita nggak sanggup, kita putri aja. Putri yang artinya dalam kata kita putri itu persaingnya lebih sedikit. Ya, artinya melihat peluang lah ya. Melihat peluang itu di mana orang-orang olahraga udah paham itu gitu ya kan, yang punya peluang itu yang kita bina. Oke, setelah bola kaki, bola voli, atletik ya. Atletik dari dulu sudah ada ketua, tapi pencapaian itu saya belum fokus ke sana karena masih di olahraga sepak bola ini sama bola voli ini masih situ seninya masih situ gitu, masih lengket. Situ dia. Nah, terus baru kemudian kita beralih ke atletik ketua. Atletik ini personal ya sendiri ketua. Artinya kajian kita begini ketua tuh setelah kita ikut Pospeda itu, kalau sepak bola ini orangnya banyak, kalau penjuara dia dihitung satu, yang kedua mengurusnya terlalu banyak. Karena pencapaian medali itu ketua nggak di situ dia targetnya. Jadi kalau dia misalnya permainan misalnya tes meja itu perorangan ketua kan, atau atletik ini perorangan. Maka yang ngurusnya enak, tidak makan biaya banyak, waktu kita cepat di situ ada situ waktunya kita penuh. Yang itu dia antara tenis meja dan atletik hanya di klub atau di sekolah itu. Jadi hanya beberapa target kita ketua berapa atlet, tidak semua juga cabur yang di atletiknya kita ikuti, yang kita latih itu. Oke. Bola kaki, bola voli, atletik dan tenis meja. Tenis meja. Ini kan teknik yang beda-beda ini Pak Haidir. Ini ceritanya ke tenis meja gimana lagi nih? Tenis meja ini persoalan penasaran ya ketua. Penasaran ketika kita tengok di mana-mana orang main tenis meja saat itu ketua, dari tahun 90 ke 2000 itu ketua. Saya pikir tenis meja itu seperti itu cara mainnya ketua kan. Saat itu pun saya masih udah belajar juga tenis meja.
Tapi ternyatanya setelah setahun saya pelajari, ini tenis meja nggak gini, unik ini. Dan itu juga menantang saya tentang olahraga itu. Iya. Kenapa? Saya belum paham tentang tenis meja itu, saya sudah ditarget, sudah ada harus kita bina itu. Nah, jadi kebetulan ketua itulah yang sekarang yang saya ajari sampai sekarang itulah karena apa? Karena menantangnya olahraga tenis meja akibat waktu kita jumpai tenis meja ini kita belum memahami. Itu tantangan paling berat ketua kalau tentang tenis meja. Dan sampai sekarang juga tentang tenis meja saya masih belajar ketua. Kita nggak malu-malu kalau itu ketua. Kenapa? Karena itu dia. Olahraga ini jangan malu kita belajar, jangan malu kita bertanya ketua, itu prinsipnya. Dan jangan malu kita menggerakkan apa yang harus kita gerakkan ataupun di depan atlet. Jangan malu kita. Yang penting yang kita gerakkan tuh, itulah dia yang sebenarnya yang kita gerakkan. Walaupun satu teknik. Itu ketua dia atas meja nih. Ini luar biasanya dari Pak Haidir. Coach yang natural, coach yang alami. Selain melatih juga belajar. Belajar ketua. Tidak banyak orang yang kami kira yang bisa melakukan itu. Itu yang kami kira luar biasanya Pak Haidir. Meski basicnya bukan orang olahraga, berangkat dari hobi, ya hobi membina, sampai akhirnya punya kemampuan untuk membuka peluang, melihat potensi, dan melahirkan anak-anak atau atlet-atlet binaan. Nah, dari sekian itu Pak Haidir, capaian tertinggi yang Pak Haidir pernah capai lah. Kalaupun yang kita masukkan itu capaian tertinggi dari atlet-atlet yang sudah Pak Haidir lahirkan lah. Apakah itu dari bola kaki, bola voli, kemudian atletik atau juga tenis meja? Ya berjalannya waktu ketua kan di Pospeda itu kita ikut mewakili Sumatera Utara, yang menangani Sumatera Utara dan mewakili Sumatera Utara ya untuk di Pospeda sepak bola. Untuk dipertandingkan tahun 2010 itu di Surabaya. Saya juga dibantu juga oleh pemerintah dari dinas pemuda olahraga ya, Pusganda dibantu juga. Nah, alhamdulillah ketua dari Sedang Bedage pemain kita ketua itu ada 7 orang inti ketua. Untuk atas nama Sumatera Utara. Ketua. Inti itu ketua. Anak Serdang Bedage. Anak Serdang Bedage ketua. Yang sekolahnya di madrasah dan pesantren Serdang Bedage. Kita colek dulu Kementerian Agama, bahwa catatan kita dari Kementerian Agama dari pesantren dan madrasah itu ada 7 anak madrasah tahun 2010 yang mewakili Sumatera Utara, dan itu adalah siswa-siswa madrasah dan pesantren yang ada di Serdang Bedagai. Jadi ini catatan penting nih. Nah, terus gimana Pak Haidir? Jadi kita kebetulan dipercaya nama kita oleh Disprov ya Sumatera Utara, Dinas Pemuda Olahraga kita Sumatera Utara, kita dia bawa ke sana untuk melatihnya sesuai dengan tes coaching mereka kan, sama Pusganda. Kita latih di Darul Arafah waktu itu. Nah, terus berangkat ke Surabaya dalam pertandingan itu, kita alhamdulillah mendapat juara 3 nasional ketua. Juara 3 nasional. Tapi Pak Haidir tidak punya sertifikat pelatih. Belum kita belum dapat waktu itu. Kita belum dapat waktu itu kita sudah diambil, tapi jadwalnya belum setelah pulang itu baru jadwal kepelatihan ketua itu. Artinya belum dapat sertifikat, belum ada sertifikasi saja itu sudah bisa bawa juara 3 nasional. Gitu. Lah bayangin apalagi kalau ada sertifikatnya nih. Nah, terus. Jadi kita berhasil juara 3 nasional ketua kan. Karena saya pun juga pernah dengar dari berita-berita bahwa sepak bola yang di Pospeda itu ayam sayur katanya Sumatera Utara. Karena waktu itu mungkin apakah manajemennya ini atau gini, atau siapa yang menang itu yang dibawa perwakilan Sumatera Utara. Sebenarnya ini nggak mungkin. Ini kita tidak mewakili pesantrennya, kita sudah mewakili daerah satu Sumatera Utara. Jadi mau tidak mau kita harus membaur
itulah dilakukan oleh dinas pemuda dan olahraga ketua, dicari semua pemain yang berat yang bertanding di pesepeda itu dan dikutip dan diseleksi gitu. Itu alhamdulillah kita ada berapa 5 besar ya, 2 minggu lebih kita melatihnya. Kemudian ketua masih ada yang tertinggal ketua, masih ada yang tertinggal asli tes scouting dari dinas pemuda dan olahraga itu dengan tes scouting saya. Ada yang tertinggal di dinas bawah tadi itu tidak dituliskan namanya. Supaya saya ada. Ketika kami diskusi sama coach, kadang ini atlet bagus, saya bilang, kenapa nggak ada ini namanya? Loh, kenapa begitu? Ambil, jemput. Saya jemput. Saya beri 2 hari, 3 hari dia latihan. Kalau memang dia betul mampu, tunjuk sama saya, harus mantu. Dan beberapa ustadz di sana ketua yang dia pesantren dia heran. Ini nggak main-main ini ustadz, bilang ke saya. Ya. Ini kita tidak mewakili pesantren, saya bilang. Kita mewakili Sumatera Utara. Anak kita itu apa saja hasilnya Sumatera Utara, yang baik atau jeleknya. Bukan pribadi saya dan bukan anak-anak. Saya bilang gitu. Gak nih. Jadi, akhirnya Ustaz itu bilang, saya jemput Inari besok. Ya, nanti sore saya antarkan. Sampai segitu yang kedua. Maka kita selektif, tidak mau kita ada dusta, ada titip, saya nggak mau. Nah, anak kita 8 orang, 1 harus dipulangkan karena ada persaingan yang sehat. Artinya titipan itu yang bisa merusak ya? Iya, tidak kehendaan kita, cara kita melatih. Format kalau sepak bola, formasi kita itu tidak cocok dengan apa yang dikehendakkan pemain itu gitu. Betul. Itu. Jadi salah satu itu ini yang nggak tepat. Tapi kalau dititipkan sesuai dengan formasi kualitasnya, kan masalah ketua. Oke, berarti Ya. kalau olahraga capaian tertinggi itu menghantarkan Sumatera Utara ya, juara di 3. Di Pospenas ya juara 3. Nah terus kalau atletik ketua kita dari tahun, kalau di Posbeda itu kita kan sudah sering itu kita kan juara 2 itu di atletik itu walaupun saya ketemukan itu atletnya, tapi saya itu waktu itu belum menangan serius ketua, masih di permainan. Nah, kita kira di tahun 2000 aksioma saya lupa ya, mungkin tahun 2012 ya ketua, itu sudah ada namanya aksioma ketua. Aksioma itu ajang kompetisi sains dan olahraga tingkat madrasah, itu ada nasionalnya. Nah, saya belajar dari situ. Untuk pertama-tamanya itu saya gagal anak didik saya ketua kan. Saya makin belajar lagi. Kenapa? Karena situ saya lihat ada bakatnya yang belum tercapai di situ ketua. Walaupun dulu saya tahu ini main potensial, tapi kita belum menelusuri bakat itu ketua. Iya. Apa itu bakat? Bakat ini kan Tuhan ada bakat kalau sekarang biomekanis gitu bentuk tubuhnya gitu itu. Nah, kemudian bakat fisiologi itu gitu kan, kalau kita lari, dia lari kemampuannya kita lihat napasnya kok nggak cengap-cengap, kok nggak ada merasa pegal-pegal dia. Ini berapa hari kita latih itu fisiologisnya, bentuk badannya gitu, bentuk badannya tadi. Apanya bentuk di dalam badannya gitu. Kenapa itu? Kalau orang lari bentuk badannya, jantungnya pada kan kali gitu. Ini dia enggak. Kalau tadi yang namanya bahkan biomekanis itu gitu, ini kalau cari atlet itu badannya tinggi, tungkainya gitu, betisnya jangan besar kali, seperti gitu kan. Kemudian dia memang orangnya, kita lihat fisiknya itu memang kita lihat mantap lah gitu kan. Itu masih kita lihat ya gitu ya, belum seleksi itu. Kemudian kalau fisiologinya bagi dalam ketua, begitu lari dia tidak terasa kecapean, itu pasti ada tanda-tanda situ gitu, ada tanda-tanda dia memang yang kita harapkan ini dari bakat itu udah mulai nampak gitu kan. Yang ketiga itu adalah bakat psikologis kedua. Yang itu saya pelajari. Bakat psikologis itu antara kecerdasan karakter dan pribadi. Jadi kecerdasan itu ada ketua gini ketua. Kalau dia dilatih dengan capek, kalau dia positive thinking ketua, ada cerdas ketua, ya namanya latihan capek. Dia tidak pernah mengeluh ketua itu salah satunya kan. Nah, kepribadian, kalau pribadi gitu ketua, dia berlawan arah dia. Kalau dia
apa namanya, pinter lawannya bodoh. Seperti itu dah. Serius, Santai. santai yang kedua. Nah, seperti itu berlawan yang kedua. Apa namanya, dia seperti yang penting yang sering berlawan yang kedua. Yang sering berlawanan apa dalam pelatihan itu ketua. Banyak itu jenis-jenis yang sering berlawan dari kita ketua. Keseriusan tadi kata udah datang ke Maulana. Ya kan, apalagi dalam pertandingan ketua. Apa namanya? Sering cerdas, lawannya kegugupan kata. Tidak memberikan solusi. Nah, itu salah satunya psikologis. Nah, untuk latihannya ketua, untuk latihannya ada lagi nih. Dia itu salah satunya adalah kalau dia nanti latihan, dia membosankan latihan dan tiba-tiba dia tidak mau latihan dengan dikuranginya dan banyak alasan kita ini nanti ada banyak alasannya. Kalau kurang cerdas dia banyak alasannya itu. Udah mulailah dia membuat alasan-alasan yang artinya nggak penting sama kita gitu. Jadi itu dia. Jadi bahkan inilah yang satu tentang apa namanya psikologi tentang kejiwaan ini yang saya anggap itu dari kajian olahraga itu yang dibikin orang itu adalah suksesnya keberhasilan gitu lah. Itu dia nih ya. Jadi kita atlet itu bukan kita kuat lihat ototnya saja, bentuk badannya, tapi salah satunya kecerdasan. Itu cerdas mungkin dalam buku itu saya pelajari itu adalah AQ, EQ, OQ atau ada empat kedua itu ada tentang apa namanya psikologi gitu itu jadi maka saya kembali lagi tadi mencari atlet itu standar fisik yang tiga ini harus kita dapati supaya kita jangan nanti capek-capek mengulangi gitu. Dan itu Pak Haidir dapat pada diri Nela. Ya, diri Nela itu setelah dapat saya ini, kenapa pengalaman tadi ketua? Pengalaman saya tadi waktu di Aksioma itu gagal kita. Pertama kita bukan anak kita. Iya. Yang kedua kita anak kita yang juara Senam Bedagi. Prosesnya ke Sumatera Utara gagal ketua. Yang ketiga itu juga Seneleno itu sudah saya didik, sudah saya jumpai. Tapi kan ini prosesnya yang lain ini kayak mana sebenarnya? Saya kan masih belajar ke ketua. Iya. Kita tanya juga kita kenapa ini bertanding dia peringkat 1 di wilayah. Di sana ada beberapa kabupaten dia juara. Jadi ada 5 wilayah asal saya itu ada di Sumatera Utara ini ditandingkan. Ternyata peringkat kita ketiga. Gagal saya mau ke Malang untuk bawa atlet itu kedua. Tentunya kita pribadi selalu pelatih makin penasaran. Tidak mungkin kita makin. Oh berarti Nela itu bukan sekali ikut langsung menang? Enggak ketua. Bukan dia Ini Nela ini Pak Haidir jumpa kapan sih? Dia masuk sekolah angkatan 2003 sampai 2014 ketua. Ketika dia ikut kakak-kakaknya kami pas latihan ekskul bola voli ketua. Jadi ketika itu ini anak kata kakak-kakaknya itu kakak dia lah ya. Bilang anak ini Pak mau ikut main bola voli Pak. Ya sama saya ikut ya cuma lah yang ada masalah. Dia waktu itu masih SD. Masih SD tamat kelas 6 ketua tapi belum mendaftar. Belum SMP. Belum. Belum ketua, belum. Dia masih mau main bola voli, tamat sekolah kelas 6 tapi udah pergi ketua kan harus belajar lagi ketua. Iya. Ke sekolah masih mau calon mendaftar ke sekolah saya itu. Kemudian waktu di bola voli itu ketua kan ada pemanasan ketua. Sampai saya mau ikut saya main bola ada pemanasan. Yaitu 3 kali putaran lapangan minimal. Dan saya lihat, loh ini anak ini bukan main bola voli. Kapan sampainya dia main bola voli setinggi itu, sekecil itu? Kapan juaranya ketua? Dan kapan dia dipakai orang kan itu ketua kan? Nah berhubungan Aksioma itu ada stop ini anak ini tos main bola voli. Kenapa? 3 cabur yang saya prioritaskan ketua di Aksioma itu kan 3 ketua. Tenis meja, bulu tangkis, lari 100 meter ketua. Ini, nah ini yang kita kalau tenis meja ketua kan hasilnya kan bukan saat itu ketua kan, walaupun kita gagal di Aksioma itu, tapi hasilnya setelah mereka ke SMA ketua kan udah lepas dari sekolah itu makan nampak. Nah si Nela ini adalah yang saya tunggu sampai 3 tahun ini apa hasilnya saya latih. Maka waktu dia jumpa itu oke, anak ini tidak usah bola voli. Kemudian berjalan waktu dia masuk ke
sekolah. Sekolah. Awal tahun Iya. ini ketua, bulan Juli. Ingat tuh bulan Juli, pertengahan bulan Juli ketua. Mulailah dibicarakan eskul. Begitu masuk seminggu belajar Juli, mulai besok sudah masuk eskul. Maka dia tidak saya kasih lagi megang bola voli sama sekali ketua. Walaupun anak-anak namanya anak pun walaupun aku tengok dia agak marah, nggak aku kasih. Dan sampai sekarang ketua, aku kasih waktu sampai 3 tahun tuh. Nah inilah kita latih ketua dengan ciri-cirinya yang dapat kita ketua adalah tungkainya, larinya, kok ada napasnya anak nih, ketua. Tak nyesat. Orang kan kalau apa lupa. Iya. Nggak ada. Udah, oke. Saya secara fisiknya ketua, bakat fisiknya sudah ketemu tentang Snella nih. Sudah ketua, tentang psikologinya sudah ketemu saya. Di mana tungkainya, di mana badannya, di mana alisnya, bagian dari orang-orang yang seksi untuk bagaimana calon atlet. Itu ketua, karena ini saya target ini kan aksioma itu ketua lari 100 meter. Nah, baru saya tanyakan tentang fisiologi ketua, kecerdasan. Maka ada 3 mata pelajaran yang saya tanya. Istri saya selaku guru PKN, ini anak pintar atau tidak? Oh, pintar ini anak. Senang saya ketua, dengar ketua kan. Kemudian guru mengaji. Itu guru kepala madrasahnya. Tanya, cuman ini anak ini ngaji. Oh, bagus ini. Nanti kalau aku nanti belajar, kalau nanti aku dalam pengajian ibu-ibu nanti aku bawa suruh ngaji. Yang ketiga aku tanya matematika. Ini lumayan Pak, tanya Pak. Sopan, matematikanya bagus dan pinterin anak. Artinya ketua persyaratan itu saya sudah jumpa ketua. Jadi persyaratan tadi itu apa tadi itu, Pak? Fisik. Psikologi. Enggak, yang tadi pertama. Bakat. Yang pertama lu. Bakat ketua. Bakat biomekanis. Biomekanis itu postur. Postur tubuh ketua. Postur. Salah satu yang jelas sekarang ketua kakinya macam Maradona ya. Enggak mungkin ketua. Tungkainya tak ada. Itu kan dia kan bagian-bagian itu ketua. Atau enggak sebalance. Ada kadang tinggi badan, kaki pendek, ada kaki panjang, badan pendek. Itu apa istilahnya? Namanya bakat biomekanis. Biomekanis. Ya. Yang kedua biofisiologi. Fisiologi ya. Ini ketua nampak tapi di dalam. Kalau ketua dia lari. Ya, kemampuan organ dalam lah, organ dalam ya. Ketua, banyak organ dalam. Dan yang ketiga psikologi. Psikologi. Kejiwaan ketua. 3 ini harus ada bagi seorang atlet. Dan bagi seorang pelatih, dia harus mampu untuk melihat yang 3 ini ya. Kita cari seperti itu ketua. Ya. Tapi betul. Saya nggak tahu yang lain ketua. Iya. Artinya Pak Haidir melihat menggunakan pendekatan itu untuk mencari atlet. Untuk cari atlet. Maka saya ketua, nggak saya jumpa lagi ketua. Nggak dapat lagi. Itu nggak payah mencari yang ketua. Udah capek saya kemana-kemana. Sering jatuhnya ketua di psikologi itu ketua. Begitu saya latih 6 bulan, mulailah ketua. Nanti besok aku latih nggak latihan Pak. Capek Pak. Jadi ini yang sering nggak dapat yang ketua. Oke, sama Nela 3 itu ada. Ada. Dari dia masih kelas 1 SMP ya. Tenis meja. Oke. Karena aksioma itu ketua ada tenis mejanya, mau kita harus siapkan ketua. Sebenarnya tenis meja itu 3 kali kita untuk sedang berdaki itu ketua, untuk tenis meja nggak ada yang imbangnya ketua. Orang udah tahu kalau sudah anak buah pikir untuk tenis meja udah berada kita ngimbangnya. Coba kita kan nggak bicara ke situ ketua. Kita bicarakan ketua adalah Sumatera Utaranya ketua. Awal untuk ke jenjang atas kita harus Sumatera Utara dulu kita pegang. Kalau sedang berdaki, saya seperti ketua. Kalau mamanya atletik lah kita bicara ketua. 2 kali saja, 1 kali ada cukup. Siapa sih yang aktif kali di situ rupanya? Itu contoh yang ketua. Tapi kalau kita mau Sumatera Utara 1 dan ke nasional, kita nggak bicara gitu lagi ketua. Kita bicara program tentang selain tadi bakat anak-anak, kita sudah program berapa kali 1 hari latihan dan berapa hari per minggu. Kalau berbandingkan minggu 7 hari kita latihan 3 hari, no, nggak dapat itu ketua. Mimpi kita. Dan di tenis meja Dan itu, itu kita indah. Indah. Juara
Pelajar Sumatera Utara ketua. pelajar Sumatera Dan Utara. juara ganda di Pekan Olahraga Pelajar. Dan itu yang pertama. Itu yang pertama ketua. Anak Serdang Bedagai, Iya. latihan di Serdang Bedagai, yang melatih Serdang Bedagai. Sebenarnya ketua ya. Ya. Tenis meja. Iya, terus meja. Dan saya nggak perlu tanya lagi siapa punya klub ini. yang punya klub ini adalah yang merupakan sendiri nih ya Pak. Iya, iya. Ini yang saya kira capaian yang bisa kita nobatkan Pak Haidir sebagai reaktor olahraga. Gitu ya. Banyak orang yang punya basic olahraga, banyak orang yang punya pengetahuan olahraga, tapi tidak banyak orang yang punya hobi untuk membina olahraga. Punya kemampuan untuk bisa melihat 3 potensi yang ada dalam diri seseorang. Iya. Dan saya kira itu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Karena itu adalah talent. Iya. Itu sesuatu yang ada dari dalam. Dalam itu kan. Pak Haidir, ketika mereka itu meraih capaian tertinggi, kita mau katakan hari ini Nela memecahkan rekor nasional, meraih medali emas dalam PON yang kemarin, Indah menjadi medali emas dalam Pekan Olahraga Pelajar se-Sumatera Utara. Apa yang Pak Haidir rasakan? Kalau yang pertama ketua, saya rasakan kepuasan batin itu yang pertama tenis meja gitu. Karena tenis meja ini saya penuh belajar sendiri seorang pelatih. Nah, karena olahraga ini yang unik ini ketua, yang kecepatan mata, kecepatan segalanya ada di speed atau ada di daya tahan, konsentrasi kata itu di tenis meja ketua. Maka saya basic saya nggak ada tes meja ketua. Iya. Nggak ada ketua. Saya maka itu dari tahun 2000 itu saya mulai lihat orang main kok gini kapan jadinya nih. Nah artinya saya pernah membuat satu eksperimen. Saya tarik tangan anak-anak kecil itu pakai karet ketua dan saya kasih batu ketua untuk dia menghidupkan gerakan tangan yang ketua itu. Dan setelah saya lakukan itu ketua, ternyata dia bisa juara kelas ketua semua ini. Ada SD, ada sanawiyah, ada SMA, ada aliyahnya. Dia bisa juara dengan SD. Karena kecepatan mukul tadi ketua. Walaupun tekniknya belum menguasai semua, tapi dia bisa mukul, cepat tangannya, refleks tangannya. Seperti itu ketua. Jadi maka itu kepuasan batin saya ini tenis meja ini saya melatih dan saya belajar. Itu kepuasan batin saya ketua. Dan ini yang saya anggap dan sampai sekarang ini ketua. Sampai saat ini saya belajar itu tentang semeja ini ketua. Bagaimana target kita ini pencapaiannya ke semua satu ketua ya kan itu. Yeah. Itu. Tapi ini itu kejar ketua. Tapi yang tentang itu yang ada potensi anaknya yang kemudian tadi latihan per minggu itu jangan coba-coba. Lebih banyak liburnya daripada latihannya ketua. Nggak bisa itu nggak ada. Dia pasti dia minimal 4, 5. Bahkan sekarang program sekarang banyak saya lihat tuh bisa satu hari itu 2 kali gitu aja. Oke, selain kepuasan batin, ada nggak apresiasi materi yang Pak Haidir terima? Saya ketua kalau menerima materi itu mungkin ada juga ketua dari pemerintah ketua ya. Kalau pemerintah, tapi dalam basic untuk melatih itu belum ada yang saya terima. Tapi kalau dari Pekan Olahraga Pobra itu ada pemerintah mengasih ya melalui kode ya juara 1 berapa itu ya saya pun lupa banyaknya apakah 3 juta atau 2 juta itu ketua yang atlet juga dapat juga ketua segitu juga banyaknya dan alhamdulillah juga ketua yang juara 3 kita ada buat apa juara 3 buat di Pobra itu kita juga dapat medali apa perak perunggu apa lagi emas perak perunggu gitu ada dapat juara 3 kita ganda putra dapat juga dia dari pemerintah kemudian juga kita pernah bawa atlet tenis meja di Pekan Olahraga Pesantren ketua tahun 2018 kita dapat 2 medali emas kita juga dikasih pemerintah ketua dan juga atletnya ada waktu itu di hari Haornas ketua ya. Dari Haornas ada kita tidak membohongi ketua artinya pemerintah hari ini tetap memberikan apresiasi apresiasi kepada tokoh-tokoh dan pembina-pembina olahraga gitu. Terakhir Pak Haidir di sore hari ini kira-kira apa harapan Pak Haidir untuk dunia olahraga
khususnya olahraga Serdang Mudagai? Saya lebih fokusnya kalau bisa orang-orang yang duduk di pengurus olahraga yang kedua mengajaklah kawan-kawan yang punya ahli di masing-masing olahraga untuk membina olahraga itu dan mencari anak-anak sedang berlagi yang punya bakat banyak ketua di sedang berlagi itu. Sudah bagi suka dua ketua. Tapi kalau kita mau sebenarnya mencari bakat-bakatnya yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing, kalian kita ketua, dan kita latih, ya. Dan kita tidak mau, jangan dulu kita mengharapkan ada imbalan lain ketua. Bagaimana seandainya seseorang itu saja, satu atlet saja ketua dibinanya, harapan saya, udah berapa cabur kita orang-orang yang ahli sedang pada gitu, banyak gitu orang-orang ahli. Apakah karena belum kita aja, apakah belum kita diskusikan, ada belum kita istilahnya bertatap muka, mungkin itu kita. Jadi harapan saya, segala potensial yang ada pembina atau punya keahlian di olahraga sedang budak ini, mari. Ya, sedang bagian cukup luas, bukan saja urusan pemerintah, tapi urusan kita juga dunia olahraga. Mari kita ambil satu saja atlet kita yang kita jadikan, sehingga semua atlet yang kita bina masing-masing ini akan menjadi satu padu dan menghasilkan prestasi yang luar biasa ketua. Dari luasnya dan jumlah masyarakat atau anak kita yang sedang belajar itu. Jadi menurut saya intinya adalah bekerjasamalah kawan-kawan yang ada di olahraga ini untuk membina atlet, dan jangan pantang menyerah dan jangan ada kata lain karena sesuatu. Itulah. Itu kedua. Kata yang cukup indah dari Coach Haidir. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berharap sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Betul. Terima kasih Pak Haidir. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi semangat bagi penggiat olahraga. Pak Haidir yang basicnya secara formal bukan orang olahraga, tapi semangat dan hobinya membina olahraga. Beliau hanya tersenyum ketika anak didiknya menang. Beliau mengatakan kemenangan itu bukan dikarenakan aku sebagai pelatih, tapi lebih dikarenakan dia yakin dengan kemampuannya. Kompak-kompak, semangat-semangat. Kalau satu pembina saja melahirkan satu atlet yang berprestasi, Betul. maka Serdang Mudagai akan bisa kita wujudkan menjadi Kabupaten Olahraga 2029 yang akan datang. Amin. Sampai jumpa pada kegiatan sportif atau sportif yang akan datang. Terima kasih dari kopi Seroja dan roti bakar. Orang Serge pasti singgah di Perbaungan untuk minum kopi dan Seroja. Seroja dan roti bakar. Bagi kita yang mau berlatih tenis meja bisa mendaftar di Sekretariat Tenis Meja PTM Firdaus di Desa Firdaus, persis di depan pom bensin Firdaus. Ya, dan di aula kantor desa. Aula kantor desa. Bagi yang mau latihan atletik bisa juga di Atletik Firdaus, itu base-nya di pesantren PPQ Desa Firdaus serta di alun-alun. Ini media, ini sarana yang insya Allah melalui olahraga kita mampu mencapai dan menggapai prestasi. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Jaya Serdang Mudagai. Maju terus. KONI Serdang Mudagai. Sportiflah. Wah. Salam sportif seputar olahraga interaktif. Dadah.